Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari anak-anak? Moga-moga anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini mungkin anak-anak sudah mempelajari materi tentang jaringan. Ya, secara teori yang sudah diberikan oleh Pak Didik Sujatmiko dan saya. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan, ya. Jadi barangkali pada saat anak membaca materi, anak-anak ada yang kurang paham. Mungkin dengan tayangan video ini anak-anak bisa sedikit menambah atau bisa menjadi lebih paham, ya. Sebelumnya mungkin kalau saya bisa cerita, jadi pertama dulu anak-anak, bentar, ini fontnya saya besarkan dulu. Infonya saya besarkan jadi 16 biar kelihatan besar. Ya, jadi pada pelajaran beberapa minggu yang sebelumnya kita sudah belajar tentang jaringan komputer. Ya, jaringan komputer. Ya, jadi secara prinsip, jadi jaringan komputer intinya anak-anak setelah sebelumnya mungkin belajar tentang bagaimana merakit komputer. Jadi mungkin pelajaran sebelumnya di semester 1 anak-anak sudah diajarin mulai istilahnya mulai komputer, pengenalan komputer mulai dari motherboard, prosesor, CPU, ya, RAM, hard disk, ya, sampai instalasi kemarin. Ya, memang ini menjadi problem kita semua. Jadi di masa pandemi ini mungkin anak-anak memang dituntut harus belajar mandiri, ya. Jadi di sini memang menjadi kelemahan, tapi ya jadi anak-anak harus rajin-rajin mencari istilahnya. Selain mendapat materi dari guru yang mengajar, anak bisa belajar dari sumber-sumber yang lain, ya. Jadi pertama di pelajaran KJD ini kita dituntut untuk belajar, ya, tentang perakitan komputer. Kemudian yang berikutnya, tahap berikutnya tentang instalasi sistem operasi. Kemudian yang berikutnya yang di semester genap awal ini anak-anak belajar tentang jaringan komputer. Jadi di jaringan ini intinya anak-anak diajari bagaimana mengkoneksikan supaya komputer antara satu komputer dengan komputer yang lain bisa saling terhubung, ya. Jadi di jaringan komputer ini untuk menghubungkan perangkat jaringan antara satu komputer dengan komputer lain untuk saling berkomunikasi. Komputer ini kalau sudah berkomunikasi itu bisa apa? Satu, bisa untuk sharing data. Dua, bisa untuk sharing perangkat. Yang ketiga, mungkin kita bisa sharing internet, gitu. Jadi kemudian dari pengenalan jaringan komputer, anak-anak mungkin sudah dibaca pertama tentang pelajaran. Anak-anak harus pahami tentang pelajaran jenis-jenis jaringan komputer, ya. Mungkin di pelajaran ini di jenis-jenis jaringan komputer anak-anak sudah dijelaskan bahwa jaringan komputer itu terdiri dari mulai yang pertama itu ada LAN. Pertama ada PAN, Personal Area Network. Kemudian ada LAN, Local Area Network. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network. Kemudian ada WAN,
wide area network. Kemudian ada jaringan internet, kemudian ada jaringan wifi. Jadi totalnya ada 6. Jadi di pelajaran ini anak-anak harus difahami dulu. Jadi kalau belajar itu harus dari awal. Ya, jadi di jaringan komputer misalkan dari PAN, Personal Area Network. Jadi kalau PAN, komputer ini individu, jadi komputer ini tidak terhubung dengan perangkat yang lain. Istilahnya komputer yang sendiri. Ya. Kemudian LAN. Jadi sebetulnya antara jaringan PAN, kemudian LAN, MAN, WAN, internet, itu yang membedakan adalah area. Maksudnya area itu jangkauannya. Jadi semuanya jaringan komputer di sebuah sekolah seperti SMK Berantas itu ada yang dinamakan jaringan LAN. Jadi maksudnya seperti anak-anak di SMK Berantas misalkan connect ke wifi-nya SMK Berantas, anak-anak ada user dan password. Nah itu istilahnya anak-anak memanfaatkan jaringan lokal yang ada di SMK Berantas. Nah, kemudian atasnya lagi ada jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Jadi zaman dulu sebelum adanya internet itu jaringan berkembang mulai dari area yang kecil, kemudian berkembang ke area yang lebih luas yaitu antar kota untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer. Kemudian semakin luas lagi WAN. Kalau WAN itu jaraknya bisa antar negara, ya, antar benua. Kemudian sekarang sampai ke jaringan internet. Jadi istilahnya malah cakupannya adalah seluruh dunia. Tuh. Kemudian setelah itu anak-anak belajar. Jadi kalau di sini yang dipelajari kan ada LAN, kemudian ada MAN, kemudian ada WAN, kemudian ada internet, ya. Kemudian ada jaringan wifi. Kemudian ini yang awalnya mungkin ini ada PAN, Personal Area Network. Kemudian yang berikutnya anak-anak belajar tentang setelah jenis-jenis jaringan, anak-anak belajar namanya topologi jaringan. Topologi jaringan. Jadi topologi jaringan ini adalah merupakan sebuah gambaran. Jadi topologi jaringan itu adalah sebuah gambaran jaringan. Jadi misalkan kita suatu saat akan membentuk suatu jaringan, kita idealnya harus membuat topologi. Topologi itu sebuah gambar komputer yang terhubung dengan komputer yang lain. Itu namanya topologi jaringan. Contoh misalkan saya punya komputer misalkan. Ini ada komputer 1. Nah, misalkan begini. Kemudian di sini ada komputer lagi. Ya. Kemudian di sini ada switch. Atau ini hub. Ya. Ya, begini. Ya, seperti ini. Kemudian kita hubungkan. Oke. Nah, ini adalah sebuah gambaran kecil tentang jaringan. Nah, kita menggambar seperti ini namanya adalah topologi jaringan. Jadi bagaimana komputer itu dihubungkan dalam sebuah ruangan atau sebuah jaringan. Nah, ini di sini maksudnya dia ada misalkan ini saya gambarkan sebuah komputer pertama, komputer kedua, ini ada sebuah hub. Hub itu semacam terminal. Jadi untuk menghubungkan ini dia dibutuhkan sebuah terminal. Oh saya ingin nambah komputer satu lagi, ya enggak apa-apa. Misalkan ini, ya, tinggal terminalnya ini jumlahnya berapa titik. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kalau saya lihat
terminalnya bisa sampai 8. Berarti terminal ini bisa dipakai untuk menghubungkan 8 komputer. Nah, ini yang dinamakan topologi. Oke. Jadi di topologi anak-anak istilahnya ini gambaran, bahasanya gambaran hubungan komputer antar komputer. Nah, jadi di topologi itu ada topologi bus, ada lagi topologi ring, ada topologi star, ada topologi mesh, ada topologi tree. Nah, jadi di materi yang minggu-minggu sebelumnya mungkin anak-anak sudah disampaikan dengan macam-macam topologi. Jadi tujuannya adalah supaya siswa memahami bagaimana gambaran sebuah komputer itu dihubungkan. Jadi topologi bus itu gambarnya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya seperti apa, silahkan dibaca. Kemudian topologi ring juga demikian, topologi star, mesh, dan tree, ya. Mungkin di antara 1, 2, 3, 4, 5 topologi ini mungkin yang paling sering digunakan adalah topologi star. Ya, jadi topologi star ya contohnya seperti yang tadi saya gambarkan, seperti kayak gini. Jadi topologi star itu mungkin di materi yang sebelumnya kalau sudah dibaca anak-anak sudah sedikit paham. Jadi ini ada sebuah perangkat namanya hub. Hub itu ibaratnya sebuah terminal. Kemudian ada komputer sejumlah berapa, misalkan hubnya ini jumlahnya 8 lubang, berarti bisa dipakai menghubungkan 8 komputer. Kemudian komputer menuju terminal ini dipasang sebuah namanya kabel. Begitu. Ya, ini contoh gambaran sederhana topologi star. Itu. Kemudian setelah ini anak-anak belajar yang berikutnya, namanya tipe jaringan. Ya, tipe jaringan. Jadi tipe jaringan ini hampir sama. Jadi istilahnya dia menggambarkan tipe jaringan itu ada 2. Jadi ada client server, ya, server, ada peer to peer. Jadi maksudnya tipe jaringan client server ini adalah mungkin contohnya pada saat misalkan anak-anak sedang ikuti pembelajaran online, kemudian anak-anak atau pas ujian online. Jadi topologi jaringan yang dipakai adalah client server. Artinya apa? Sebuah jaringan itu terpusat pada kontrol pengendalinya terpusat pada sebuah server. Nah, maksudnya jika server bermasalah maka semua klien akan ikut bermasalah. Ya, jadi contoh kasarannya seperti pas anak-anak pembelajaran online. Jadi seumpama di server di SMK Berantas terjadi masalah, mesti anak-anak akan ikut bermasalah semua. Jadi kalau jaringan peer to peer, ya, jadi sebuah hubungan komputer dengan komputer tapi tidak tergantung pada sebuah server. Jadi misalkan komputer sebuah komputer seperti gambarnya ini aja lah misalkan. Jadi ini jaringan seperti ini kalau nggak ada server namanya jaringan peer to peer. Tapi kalau di sini saya kasih sebuah komputer lagi yang saya setting server, ya seperti kayak gini. Nah, komputer ini misalkan saya kasih nama sebuah server, ya. Jadi pada saat komputer ini dipakai ujian, komputer 1, 2, 3 ini dia akan ikut ujian mengambil data ke sebuah server ini. Berarti kalau sebuah modelnya seperti itu, berarti dia adalah sebuah jaringan client server.
Ya, tapi pada saat server ini nggak saya gunakan, dia jadi peer to peer. Artinya apa? Bedanya apa? Jadi kalau jaringan client server, komputer ini akan beroperasi tergantung pada sebuah server. Jadi jika server bermasalah, maka klien juga ikut bermasalah. Ya. Tapi pada saat saya nggak ujian dan server ini saya matikan, komputer ini hubungannya jadi peer to peer. Artinya apa? Jika ada salah satu komputer yang bermasalah, komputer yang lain tidak ikut bermasalah. Tuh. Oke, jadi tolong dibaca lagi di materi sebelumnya. Saya itu anak-anak belajar yang berikutnya di sini ada belajar yang keempat adalah anak-anak belajar setelah tipe jaringan, jenis-jenis jaringan, anak-anak belajar perangkat jaringan. Nah, jadi perangkat jaringan itu ada apa saja? Jadi satu, komputer atau disingkat PC, personal komputer. Kemudian ada lagi kabel jaringan. Nah, ini. Atau kita kadang-kadang saat ini bisa menggunakan kabel FO atau menggunakan kabel UTP. Kemudian ada lagi namanya switch TCH. Nah, begini. Atau ada yang bilang hub. Kemudian ada lagi namanya router. Ada lagi namanya modem. Nah. Kemudian kemudian ada lagi tangkrimping misalkan. Ada lagi LAN tester. Ya. Jadi setelah anak-anak belajar teori nomor 1, 2, dan 3, berikutnya anak-anak harus kenal namanya perangkat jaringan. Jadi kenal itu maksudnya PC itu fungsinya untuk apa? Kabel jaringan itu fungsinya untuk apa? Bagaimana nanti belajar cara membuat kabel jaringan. Kemudian switch atau hub itu fungsi bagaimana? Router kemudian fungsinya bagaimana? Modem, tangkrimping, dan tester. Jadi tolong ini nanti juga harus dipelajari. Ya. Oke, sementara saya stop dulu. Ya, berikutnya saya lanjutkan dari materi yang pertama tadi. Jadi setelah kita belajar di perangkat jaringan, tolong anak-anak nanti dibaca apa fungsi dari kabel jaringan. Kemudian ada switch, router, modem, tangkrimping, dan LAN tester. Nah, setelah perangkat jaringan ini di pertemuan kemarin, anak-anak sudah belajar tentang IP address. Ya. Jadi IP address ini yang pelajaran minggu kemarin, yaitu intinya IP address adalah sebuah alamat yang diberikan kepada sebuah komputer. Ya, jadi hampir sama dengan anak-anak punya nomor HP. Jadi misalkan HP siswa A dengan siswa B, itu alamat IP-nya adalah berupa nomor seperti 081 dan sebagainya. Yang HP B juga 081 sekian. Nah, HP A dan HP B bisa berhubung karena apa? Karena dia mempunyai sebuah nomor SIM card yang bisa saling terhubung. Kalau di komputer, alamat itu dinamakan dengan IP address. Ya. Jadi contoh sederhananya begini. Misalkan komputer saya ini sedang connect WiFi.
Ya, saya dapat alamat IP berapa, itu bisa diperiksa di sini. Ya, misalkan ya seperti ini, saya connect WiFi ini, saya dapat IP berapa. Kita klik kanan, status. Ya, seperti kayak gini. Jadi komputer saya dapat IP 10.188.20.8 dengan subnet mask itu 255.255.255. Nah, jadi alamat komputer saya itu adalah ini 10.188.20.8. Jadi nanti angka ini dari mana? Nanti kita jelaskan nanti. Itu. Ya ini. Jadi nanti prinsipnya kita untuk belajar IP dalam tanda petik belajar yang seperti ini anak-anak. Jadi nanti kita pelajari. Nah, di sini ada internet ini. Jadi kita nanti pertama belajar ini. Belajar IP address. Setelah itu kita belajar subnet mask. Kemudian kita belajar gateway, kemudian kita belajar DNS. Jadi komputer supaya bisa terhubung di internet, poin 1, 2, 3, dan 4 ini harus ada isinya. Kalau tidak ada isinya, komputer tidak bisa connect dengan internet. Pada kesempatan ini, anak-anak masih belajar di tingkat IP address. Jadi IP address tadi yang jelaskan, itu merupakan sebuah alamat yang diberikan oleh komputer. Ya. Jadi IP address di sini, ini isinya ada 4 oktat. Ini kan ada titiknya ada. Ini ada kotak 1, ini kotak 2, kotak 3, kotak 4. Artinya apa? Komputer ini terdiri dari 4 oktat. Jadi di sini oktat 1, oktat 2, oktat 3, oktat 4. Nah, jadi kalau saya tulis di sini, nah ini nah jadi IP ini adalah sebuah alamat komputer, sebuah alamat komputer. Ya. Kemudian IP terdiri 4 oktat. Terdiri 4 oktat. Nah, di sini. Jadi misalkan di sini, nah di setiap 1 oktat ini, ya, 1 oktat ini isinya angka itu sebetulnya diawali dari, ya, misalkan oktat 1 itu isinya angka itu mulai dari 0 sampai dengan 255. Jadi di kotak sini itu isinya 0 sampai 255. Begitu juga dengan oktat 2, isinya 0 sampai 255. Ini juga 0 sampai 255, ini juga 0 255. Ya. Jadi oktat 1 sampai 4 itu isinya oktat 1 strip 4 itu isinya ini. Jadi contohnya IP ini saya ketik 192.168.1.1. Nah, jadi ini oktat 1 isinya 192. Oktat 2 isinya 168. Oktat 3 isinya 1. Oktat 4 isinya 1. Kalau subnet 4 ini adalah nanti jumlah komputer yang bisa terhubung. Jadi kalau saya klik isinya 255.255.255.0. Jadi maksudnya ini, ya. Jadi IP di sini ini mulai dari yang tadi, nanti ya anak-anak bisa pelajari lagi IP kelas A, IP kelas B, IP kelas C. Ya, nanti di materi yang sebelumnya itu sudah dibahas, tolong dibaca ulang, ya. Jadi misalkan ini, jadi IP, ya, di sini dibagi lagi IP kelas. Jadi ada IP kelas A, kelas B,
kemudian kelas C ya. Jadi sebetulnya sampai E, tapi kita pelajari sampai C. Jadi kalau kelas A itu isinya adalah 1 sampai dengan 126 pada oktat 1. Kalau IP kelas B isinya itu mulai dari 128 sampai dengan 191 pada oktat 1. Nah, kelas C itu diawali dari 192 sampai dengan 223 pada oktat 1. Jadi anak-anak melihat IP ini kelas apa, itu lihatnya hanya dari oktat 1 ini aja. Kalau di sini isinya 192, oh berarti IP yang digunakan kelas C. Kalau di sini isinya diisi misalkan di sini 100. Nah, berarti ini kelas apa? Nah, berarti artinya IP ini adalah kelas A. Ini kalau di sini saya isi 150 misalkan 151 gini. Ini berarti IP kelas apa? Dia adalah IP kelas B. Begitu. Ya. Kemudian yang di oktat 2 isinya itu mulai dari 0 sampai 255. Yang di oktat sini. Kemudian yang di ketiga sama isinya mulai dari 0 sampai 255. Oktat sini juga ya 0 sampai 255. Tuh. Ya, oke, berikutnya supaya lebih paham kita coba misalkan saya ingin menghubungkan 2 buah komputer. Ya, misalkan jadi saya praktekkan langsung aja. Jadi misalnya kita ingin menghubungkan 2 buah komputer, ya nanti anak-anak bisa begini, misalkan ini ya. Jadi pada simbol seperti ini, klik kanan, properties, kemudian di sini, ya di sini diketik. Misalkan saya ingin membuat komputer kelas C ya, diketik misalkan 192.168.100.1. Klik subnet masnya. Kemudian komputer yang berikutnya ini juga diketik seperti ini, tapi ininya harus beda. Jadi di komputer satu isinya 1, di satunya isinya 2. Oke, gitu. Ya, jadi berikutnya akan saya peragakan untuk menghubungkan 2 buah komputer. Jadi misalkan begini, saya menghubungkan komputer 1, ini komputer 2. Nah, misalkan saya memiliki 2 buah komputer, saya akan membuat jaringan sederhana, kemudian memasangkan IP. Nah, setelah dari komputer ini, dari komputer 1 dan 2 kita hubungkan dengan pakai kabel. Ini, sini. Ya. Setelah itu komputernya ini saya hidupkan. Ya. Jadi komputer ini supaya bisa terhubung,
di sini harus kita beri yang namanya IP address. IP address. Nah, misalkan di sini kita beri IP-nya umpamanya, nah di sini dikasih IP maunya 192.168.1.1/24. Ya, nanti saya 24 saya bahas di berikutnya. Dan yang kedua di sini juga saya kasih alamat IP 192.168.1.2/24. Jadi alamat IP untuk oktat 1, 2, dan 3 ini wajib sama antara komputer 1 dan komputer 2. Jadi yang harus beda adalah yang belakang ini. Kemudian coba saya konfigurasi komputernya. IP-nya saya beri IP 192.168.1.1/24. Oke. Belum sudah hidup ya. Oke, sudah. Dan yang sebelah sini saya hidupkan juga, kasih IP-nya harus huruf kecil 192.168.1.2/24. Oke, jadi artinya ini komputer 1 saya beri komputer 2 saya beri IP 192.168.1.2 dengan subnet masnya 255.255.255.0. Kemudian yang pertama tadi adalah kita beri IP yang tadi 192.168.1.1. Nah ini 1. Dan kemudian untuk memeriksa apakah komputer 1 dan komputer 2 bisa saling terhubung, cara ngetesnya adalah dengan perintah ping. Kalau ini saya di komputer 1 ingin tes ke komputer 2, ya ping ke alamatnya komputer 2 ini, ping 192.168.1.2, kemudian enter. Ya, kalau hasilnya ini reply from, nah seperti ini, artinya komputer kita sudah terhubung antara komputer 1 dengan komputer 2. Jadi kalau kita ke komputer 2 kita tes ini sama, kalau di komputer 2 kita ping alamatnya komputer 1. Jadi di sini kita klik ping 192.168.1.1, kita enter. Ya, hasilnya seperti ini, reply from. Nah, seperti artinya komputer 2 bisa connect ke komputer 1. Ini cara memeriksanya komputer itu sudah saling terhubung. Begitu ya. Mungkin kira-kira itu dulu di pertemuan ini. Silakan dipelajari lagi. Nanti saya buatkan untuk video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.